Baik, Shalom sahabat-sahabat Real Ninjil dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita boleh masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Kita masih menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ada makanan di meja kita dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya percaya dan kami selalu berdoa agar kita semua boleh selalu dalam lindungan berkat kasih karunia Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan satu program podcast yang berjudul Melihat Masa Depan, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan, khususnya nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan dalam Alkitab tentang masa depan yang ada di hadapan kita, yang belum jelas, tapi Alkitab memberikan petunjuk-petunjuknya. Terkait juga dengan kedatangan Yesus, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, dan di mana posisi kita sekarang di akhir zaman ini. Dan 2 minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari mengenai malaikat dan Injil sebagai pembuka dari topik kita. Dan malam ini kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul Takut akan Allah. Tentunya dengan narasumber yang masih sama dengan 2 minggu lalu, yaitu bersama dengan Pendeta Neno. Dan beliau sudah bersama dengan kita di sini. Shalom Pendeta Neno. Shalom Kevin. Selamat malam. Gimana kabarnya Pendeta? Baik Kevin, bagaimana di Jakarta? Di Jakarta? Terima kasih ya Pendeta sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing malam hari ini. Saya senang sekali. Nah, sebenarnya saya ini secret admirer-nya Pendeta. Jadi buat saya dalam pemandangan mata saya yang terbatas ini Pendeta, saya tuh melihat Pendeta itu adalah pendeta yang mempraktekkan apa yang Pendeta ajarkan. Jadi itu penting kan Pendeta kan? Kita mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Penting sekali itu ya Pendeta ya? Ya, penting sekali. Tapi biarlah kita punya secret admirer itu Tuhan saja Kevin. Betul, betul. Hanya Yesus saja ya. Amin. Jadi saya bersyukur sekali punya kesempatan untuk bisa menginterogasi Pendeta lah malam hari ini. Jadi Pendeta, kita akan bahas kalau judul yang Pendeta kasih kemarin adalah Takut akan Allah. Nah, 3 kata ini saya lihat ada di Wahyu 14 ayat 7 ya Pendeta ya. Mungkin benar itu jadi ayat inti kita ya. Iya. Mungkin kalau boleh saya baca Wahyu 14 ayat 7 Alkitab katakan begini. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan ini adalah ayat yang menjelaskan mengenai pekabaran malaikat yang pertama. Nah, mungkin kalau Pendeta boleh review lagi supaya kita ingat kembali pembahasan kita 2 minggu yang lalu, mungkin Pendeta boleh ringkaskan apa latar belakang daripada pekabaran 3 malaikat ini, lalu urgensinya apa? Kenapa kita harus mengetahui pelajaran ini, Pendeta? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kevin. Nah, pada 2 minggu yang lalu, kita telah membahas sehubungan dengan pelajaran pekabaran malaikat yang pertama, dan topiknya adalah malaikat dan Injil. Kemudian pada saat ini, kita akan pelajari sehubungan dengan takut akan Allah. Nah, apa urgensinya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman? Nah, untuk mengetahui apa pentingnya atau apa urgensinya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, tentunya kita harus kembali kepada buku Matius pasal yang ke-25. Nah, kalau kita pergi ke buku Matius pasal yang ke-25, nah di situ menceritakan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, di dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa 5 gadis bodoh membawa pelitanya dan juga 5 gadis yang bijaksana membawa pelitanya. Lalu membawa juga ada persiapan minyak. Tetapi pada waktu mereka membawa pelita mereka, sementara menunggu akan mempelai pria, maka di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus, 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana, bukan hanya 5 yang bodoh saja tidur, 5 gadis yang bijaksana juga tidur.
Semua tidur ya? Semuanya tidur. Nah, ini saya akan hubungkan kenapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari pekabaran ini. Ya, khususnya pekabaran malaikat yang pertama ya. Bukan hanya Oke. pertama, tapi kedua juga Ya. yang ketiga. Nah, perhatikan baik-baik, bukan hanya 5 gadis yang bodoh saja tidur, tetapi 5 gadis bijaksana juga tidur. Iya. Lalu di dalam cerita ini mengatakan bahwa ke-10-10-nya adalah 10 gadis yang sementara menantikan kedatangan Mempelai pria. dari mempelai pria. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mempelai pria, ini merujuk kepada kedatangan, menunjukkan kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Sementara menunggu kedatangan di dalam cerita itu, Ya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana tertidur. Tertidur. Ini menunjukkan bahwa keadaan di akhir zaman, karena pekabaran malaikat yang ketiga, pekabaran malaikat yang pertama, kedua, ketiga, ini penting bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, bahwa di akhir zaman 5 gadis bijaksana akan tidur. Artinya bahwa umat Tuhan akan tidur. Kata tidur di dalam Alkitab, Kevin, kalau kita lihat, di dalam buku Yohanes pasal yang ke-11, Yesus katakan tidur itu sama dengan mati. Mati. Ya. Nah, jika kita berbicara mengenai tidur, ini berbicara mengenai mati. Tetapi tidur dalam hal ini bukan tidur fisik, tidur rohani. Artinya umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang akan mengalami yang disebut dengan tidur rohani. Tidur rohani. Oleh karena tidur rohani inilah, maka pertanyaan saya di sini adalah, apakah butuh kebangunan rohani atau tidak? Butuh. Karena kenyataannya bukan hanya 5 gadis bodoh yang tidur, 5 gadis bijaksana juga tidur. Kalau sudah tidur, maka umat Tuhan butuh untuk dibangunkan. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana sih cara agar umat Tuhan atau orang yang tidur itu dibangunkan? Bagaimana sih caranya? Caranya gampang. Lihat saja waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Dia nggak dapat datang tampar Lazarus di pipi kiri, pipi kanan, dia bilang, "Hey Lazarus, bangun, bangun, bangun." Lalu atau dia goyang-goyang, enggak. Tetapi kalau lihat di dalam buku Yohanes pasal 11, Yesus hanya berseru dengan suara yang kuat. Bahasa dalam buku Yohanes 11 mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara yang kuat, maka bangkitlah Lazarus. Hal yang sama juga terjadi kepada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pada tengah malam terdengarlah seruan. Dan saya yakin seruan itu tidak bisik. Kalau seandainya saya tidur, Kevin tidur, ya, atau siapapun yang tidur, masa ada orang yang bangunkan? Nggak mungkin. Suara itu pasti nyari. Bangun! Dan inilah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Di dalam bahasa Inggris dia menggunakan kalimat saying with the loud voice. Nah, kenapa sampai pekabaran ini penting? Karena umat Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang tidur rohani. Buktinya banyak. Oh, di gereja banyak sekali kompetisi. Ini menunjukkan secara fisik gereja bangun, tetapi secara rohani tidur. Ya, secara rohani tidur. Kemudian bukan itu saja. Segala macam program yang ada di televisi itu diadopsi di dalam program gereja. Namanya anak-anak muda mencari talent atau jemaat malam semi mencari talent. Nah, ini kan semua kan diadopsi. Ya, secara fisik dibangunkan, tetapi secara rohani sementara tidur. Kita tidak bisa menutup mata terhadap keadaan kerohanian umat Tuhan di akhir zaman. Masih banyak, Kevin, tetapi sehubungan dengan pertanyaan apa urgensinya dari pekabaran malaikat yang pertama, saya pikir jawabannya itu, Kevin. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih, Pendeta. Jadi ini berangkat dari keadaan gereja kita sekarang ya. Artinya umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus, sama seperti 10 gadis tadi ya. Mereka semua Alkitab katakan tidur. Dan Alkitab nggak berbohong ya. Kalau Alkitab bilang tidur, berarti kita semua sedang tidur. Nggak ada yang sedang terbangun sekarang. Nah, yang perlu membangunkan itu adalah berarti
pekabaran 3 malaikat ini. Dan Iya, salah satunya adalah yang pertama, yang malaikat bilang di ayat 7 tadi, takutlah akan Allah. iya, Begitu ya pendeta ya. benar. Nah, Benar. yang jadi pertanyaan adalah begini pendeta. Kenapa malaikat itu mengatakan takutlah akan Allah? Apakah sekarang manusia ini udah nggak takut? Karena kalau saya nih pendeta, saya sangat takut sekali dengan Tuhan. Karena Tuhan ini kan bos segala bos gitu ya. Kalau kita takut sama tentara, kita juga takut dengan pemerintah, kita takut dengan presiden, apalagi sama Tuhan. Saya pasti sangat takut sekali gitu. Dia bisa ngapain aja, dia bisa membunuh saya dengan berfirman kalau Kevin mati ya saya akan mati gitu. Nah, saya pikir semua manusia pasti takut akan Tuhan. Nggak mungkin nggak takut. Kenapa malaikat ini ngomong takutlah akan Allah gitu, Ya. pendeta? Oke. Nah, kenapa sampai malaikat ini mengatakan takut akan Allah? Nah, mari kita lihat dulu apa arti takut. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, dia menggunakan kata fear God. Ya, fear God. Nah, kata yang perlu kita pelajari dan kita ketahui ini adalah fear God. Ya. Kalau kita lihat, bahasa asli mengenai fear God ini, fear, dia menuliskan menggunakan kata phobeo. Nah, di dalam Alkitab, sebenarnya ada 3 ekspresi sehubungan dengan kata takut ini. Ya. Yang pertama adalah, ini jangan sampai dimiliki oleh umat Tuhan ya. Ini yang pertama adalah takut. Takut di sini adalah ditulis dengan kata deilos. Nah, deilos ini kita bisa temukan di dalam buku Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Di situ dia menggunakan gini bahasanya. Jadi dia bilang begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, tukang sihir, ini, semuanya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ranking pertama di situ yang akan dilemparkan ke dalam lautan api itu adalah orang penakut. Yeah. Nah, penakut di sini, ini artinya jangan sampai umat Tuhan miliki rasa takut seperti ini. Ini contoh begini. Saya tahu bahwa sesungguhnya beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat itu adalah yang benar. Tetapi oleh karena saya takut nanti dikucilkan oleh keluarga saya, ya saya jadi nggak berani. Saya takut nanti dikucilkan. Mau mengikuti kebenaran tetapi takut dihina oleh keluarga, takut kehilangan teman, takut kehilangan posisi, takut kehilangan status, takut kehilangan gelar, dan lain sebagainya. Dan takut seperti ini, Tuhan bilang, orang ini akan mendapat peringkat pertama dibuang dalam api neraka. Oke. Nah, takut yang kedua, takut bagian yang kedua, ini yang disebut dengan phobeo. Oke, sebelum saya jelaskan phobeo, saya mau jelaskan dulu takut bagian yang ketiga, ini Anda dan saya tidak bisa miliki. Karena apa? Karena ini hanya bisa dialami oleh Yesus. Di dalam buku Lukas pasal 22 ayat 44 kalau tidak salah, ayat 40 sampai 44 menyebutkan bahwa dia sangat ketakutan. Kata dia di sini adalah Yesus Kristus, dia sangat ketakutan dan dia berdoa sungguh-sungguh. Ketakutan di dalam hal ini dia menggunakan kata dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata agonia. Agonia ini ketakutan untuk mendamaikan dunia dengan sorga dan manusia tidak bisa mengalami ini. Sampai pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah dan keluar dari pori-pori darah. Nah, ini agonia. Agonia ini adalah bahasa yang ditulis dalam bahasa Yunani dan ini dialami oleh Yesus. Biasanya kalau orang stres berkepanjangan, ya endingnya masuk rumah sakit jiwa. Tapi Yesus tidak alami seperti itu. Dia pada akhirnya ketakutannya ini justru adalah ketakutan yang dia pikul untuk mendamaikan surga dan dunia. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai takut dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, fear God, dia menggunakan kata phobeo. Nah, phobeo ini sebenarnya kalau mau dilihat bukannya sama seperti saya takut setan ya. Yang sama seperti yang Kevin tadi ceritakan kalau lihat presiden wah gitu-gitu ya. Langsung rasa takut atau gimana lihat gubernur gitu ya. Nah, ini bukanlah takut sama seperti satu kali saya jalan di hutan, kemudian hari mulai malam,
Kemudian pada malam itu sementara saya berjalan karena laki-laki, apa ini? Nggak ada yang perlu ditakuti. Sok-sok berani gitu kan. Tiba-tiba Iya. terdengarlah suara. Waduh, sudah mulai takut ini. Matahari mulai mulai tenggelam dan hari pun kelihatan mulai gelap. Ya. Kemudian teriakan atau suara yang kedua sama juga. Eh, karena saya laki-laki saya bilang begini, apa itu? Paling ini suara hanya mau mengganggu saya. Iya. Tapi kaki sudah semakin gemetar. Pada akhirnya karena dia sudah semakin takut, suara yang ketiga sama, tetapi kedengarannya sudah seperti suara kuntilanak. Iya. Maka yang terjadi oleh karena nggak bisa menahan rasa takutnya, langsung Hmm. mengambil langkah 1000 dan lari terbirit-birit. Nah, yang saya Iya. maksudkan di sini adalah waktu Alkitab menyebutkan virgat, ini bukan takut seperti ini, tetapi mari kita lihat, ini ayatnya ada di dalam buku Mazmur 111 ayat yang ke-10. Nah, mungkin Kevin boleh baca di dalam buku Mazmur 111 ayat yang ke-10. Ada beberapa ayat yang mengekspresikan mengenai takut akan Allah ini. Ya, Mazmur 111 ayat ayat yang 10. ke-10. 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Tanda pertama bahwa orang itu takut akan Allah itu adalah orang yang Berhikmat. orang yang disebut dengan orang berhikmat. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai orang berhikmat ini yang mana? Karena kita kan Iya. mau tahu takut akan Allah ini yang bagaimana kan? Nah, kalau mau lihat orang yang berhikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik dan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ini yang mana sebenarnya? Nah, Iya. mari kita lihat lagi di dalam buku Mazmur 112 ayat yang pertama. Oke. Mazmur 112 ayat yang pertama, saya baca ya. Ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Tanda orang yang berhikmat adalah Menuruti perintahnya. menuruti segala perintahnya. Beda orang berhikmat dengan orang pintar ya. Kalau orang pintar itu diukur dari kemampuan IQ, kemampuan menangkap suatu pelajaran. Tetapi kalau berbicara mengenai orang berhikmat atau wise man, orang bijaksana, maka ini ditentukan dari apa yang dia tahu sehubungan dengan kebenaran perintah Tuhan, dia ikuti itu. Dia sangat suka akan kebenaran firman Tuhan dan dia mau turuti, maka dia disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Dan ini adalah phobeo itu. Itu adalah phobeo. Nah, itulah sebabnya di dalam buku Amsal pasal yang ke-8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi inilah orang-orang yang takut akan Allah. Jadi mungkin itu saja jawabannya sehubungan dengan takut akan Allah ini. Ya, ekspresinya adalah yang dikatakan dalam buku Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian, Kevin. Oke, berarti umat Tuhan itu yang benar tuh, kalau umat Tuhan mau dikatakan berhikmat, ya harus takut akan Allah. Dan takut akan Allah buktinya adalah menyukai perintahnya. Dan bukan cuma disukai ya, tapi dilakukan perintah Tuhan. Nah, kalau malaikat ini bilang takutlah akan Allah, berarti ada satu kondisi di mana kita sekarang sedang tidak menuruti perintah Tuhan. Begitu berarti ya? Ada banyak sekali berarti orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Iya, benar. Kira-kira, jadi begini. Iya, gimana pendeta? Apa yang Kevin kasih tahu itu bahwa kenyataannya bahwa umat-umat Tuhan tidak takut akan Tuhan, ini memang terjadi di mana-mana. Di mana-mana terjadi. Jadi saya bisa jadi takut sama mama saya. Saya nurut sama mama saya nurut sama bapak saya, tapi belum tentu saya takut sama Tuhan. Saya berikan contoh seperti ini. Saya dibilang oleh mama saya
siang ini kamu harus belajar ya. Karena nilai kamu itu rendah. Do, re, mi, fa, sol. Lalu yang terjadi saya belajar. Karena ada mama. Mama ada di situ, saya belajar. Tetapi beberapa waktu kemudian mama pergi. Maka saya juga bilang, I am so free. Kenapa? Saya bebas. Kenapa? Mama nggak ada. Jadi bagi saya di sini adalah, orang yang takut akan Tuhan ini, dia bukan hanya menuruti yang oknum yang kelihatan saja, tetapi yang tidak kelihatan pun dia akan turuti. Saya berikan contoh lagi begini, Kevin. Pada suatu kali, saya disuruh untuk ngurus, waktu itu saya masih di kampus, jadi ada direktur kami waktu itu, dia ada bermasalah visanya. Jadi maksudnya dia mau keluar dari Indonesia ke Korea. Jadi dia sudah ada kitas, dia ada visa, tetapi pada sekitar tahun 2013 itu, 2014, ada peraturan imigrasi di Indonesia harus urus exit permit, izin untuk keluar ke negaranya. Jadi akhirnya saya yang pada waktu itu baru mengurus exit permitnya, permisi untuk keluar, kan di Indonesia ada di peraturan imigrasi untuk exit permit itu ada bagi semua orang asing. Jadi saya pergilah ke kantor imigrasi, waktu itu ada di Manado. Terus saya pergi, saya tiba di kantor imigrasi sekitar jam 9, lalu saya mengikuti antrian yang panjang. Setelah bagian saya, tiba-tiba orang-orang imigrasi ini bilang begini, kamu mau ngurus apa? Saya bilang exit permit, Pak Bu. Oh, exit permit. Nah, yang kamu harus lengkapi adalah ini. Ditulis semuanya di list. Ternyata ada beberapa dokumen yang saya tidak bawa. Saya tidak bawa. Jadi saya sedikit dimarah-marahin lagi orang imigrasi. Terus besok dia bilang begini, kalau begitu besok kamu datang lengkapi dokumen. Besok setelah saya menerima list dari pihak imigrasi, saya lengkapi dokumen untuk pengurusan exit permit. Lalu yang terjadi, besok paginya saya datang, saya kasih semua dokumen ini kepada pihak imigrasi. Kemudian pihak imigrasi itu ada seorang ibu, dia yang mengurus exit permit, orang bule yang mau izin keluar lalu mau kembali ke Indonesia, namanya exit permit ya. Lalu yang terjadi, dia urus semuanya. Setelah dia urus, dia bilang sama saya sudah selesai urus, tapi kamu harus bayar. Kamu harus bayar dia punya uang administrasi. Lalu saya tanya, mereka kan ada 4 orang. Jadi ada direktur bersama istri dan 2 orang anaknya. Lalu saya bilang begini, berapa satu? Dia bilang, oh kalau uang administrasi 200.000. Waktu itu ya, tahun 2013 kurang lebih. Lalu saya bilang, oke, berarti kalau 4 orang 800.000. Dia bilang, oh bukan, masih ada lagi. Saya bilang, oh uang apa lagi Bu? Dia bilang, ada uang tambahan yang tidak tersirat, tetapi kamu harus bayar masing-masing 200.000. Saya bilang, oke. Jadi totalnya 1.600.000. Dia bilang, benar sekali. Jadi saya sudah siapkan uangnya, dari bendahara kampus sudah kasih ke saya untuk ngasih. Terus waktu saya keluarkan uangnya dan saya kasih ke dia, saya bilang begini, Bu, saya minta kwitansinya. Lalu ibu ini, dia bilang begini, oh tidak bisa. Saya bilang, loh kok tidak bisa Bu? Dia bilang, iyalah tidak bisa. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Bu, mohon maaf, ini bukan uang saya. Saya harus pertanggungjawabkan ini ke bendahara. Walau jangankan 1.600.000, 800.000, 100.000, bahkan 10.000 pun saya harus pertanggungjawabkan bendahara, dan ini uang Tuhan Bu. Oh tidak bisa. Kalau yang 800.000 itu bisa saya kasih kwitansinya, tapi 800.000-nya nggak bisa. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Dia bilang, kamu tahu, kalau saya kasih kwitansi, saya ditangkap oleh KPK. Saya bilang, dalam hati saya bilang, cilaka ini. Ibu ini lebih takut sama KPK daripada takut sama Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan disebut sebagai Kristen. Banyak manusia hidup di dunia ini. Ditanya agama apa kamu? Kristen. Agama apa kamu? Islam. Agama apa? Semua beragama.
tetapi mereka lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Karena kenapa? Karena manusia kelihatan, tapi Tuhan tak kelihatan. Banyak anak-anak murid lebih takut sama guru daripada takut sama Tuhan. Makanya nggak segan-segan nyontek. Banyak sekali pegawai-pegawai, baik itu di perusahaan asing maupun maupun itu adalah perusahaan pemerintah, lebih takut sama direktur, lebih takut sama presiden, gubernur daripada takut sama Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa pekabaran ini bilang takut akan Tuhan, karena kenyataannya Kevin, hampir seluruh manusia yang tinggal di dunia ini menunjukkan sikap yang tidak takut sama Tuhan. Dan saya bilang karena saya mengalami pengalaman hal yang sama. Itulah sebabnya pekabaran itu datang, takut sama Tuhan. Dan saya hanya mau bilang, kita harus lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Mungkin itu saya jawabannya, Kevin. Iya, pendeta. Berarti intinya dari pekabaran takut akan Allah itu adalah kamu menurut perintahnya, perintah Tuhan. Benar sekali, Kevin. Yang mana kita semua dapat perintah itu dari buku ini, pendeta ya? Benar. Semua perintah itu ada di sini ya, pendeta? Benar, dari Alkitab itu sendiri. Nah, apakah berbahaya, pendeta, kalau kita tidak memiliki rasa takut dengan Tuhan? Bahaya, Kevin. Karena kalau kita tidak memiliki rasa takut sama Tuhan, yang pertama, kalau perhatikan baik-baik kembali, di dalam buku Amsal, pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, perhatikan baik-baik. Ini bahayanya. Kalau anak-anak Tuhan tidak takut sama Tuhan. Yang pertama, karena dibilang takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Jadi nggak benci kejahatan. Ya kan? Dalam bahasanya dibilang, the fear of the Lord is to hate evil. Tapi bagaimana mungkin kita bisa membenci kejahatan kalau kita tidak takut sama Tuhan? Saya berikan contoh begini, Kevin. Ini berikan contoh ya. Ada murid saya. Ya, murid saya tadinya Oke lah ya. Dia ini adalah orang yang sebenarnya latar belakangnya adalah ya tidak takut sama Tuhan lah. Nah, dia kebetulan bersekolah di sekolah kita yang ada di Manado, di Kelaba. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengarkan cerita ini. Jadi pada waktu itu, guru-gurunya sudah lebih menekankan bahwa apapun yang terjadi, jangan nyontek. Ya, jangan nyontek. Apapun yang terjadi, jangan sampai nyontek. Nah, karena kenapa? Karena pada waktu itu, ini mau ujian akhir ini, karena pada waktu itu, memang lagi gencar-gencarnya, para pengawas, para guru, mereka bagi-bagikan kunci jawaban. Jadi pada waktu itu, sementara persiapan ujian berlangsung, jadi guru-guru ini datang kepada siswa-siswinya untuk diajak berdoa, kemudian mereka mulai tanamkan nilai-nilai agar nilai-nilai kebenaran supaya jangan sampai anak-anak murid mereka ini nyontek apapun yang terjadi. Lalu ada satu kalimat yang ditekankan oleh guru-guru ini bilang begini, lebih baik kalian dapat nilai 50 atau 40, 30, 10 bahkan 0 sekalipun daripada dapat nilai di atas 60, 70, 80, bahkan 100 oleh karena hasil nyontek. Karena ini membuktikan bahwa kalian lebih takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Tuhan ada di situ. Lalu yang terjadi, ujian akhir pun datang. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu ujian akhir datang, ini semua siswa, ini diurutkan yang pokoknya yang IQ-nya paling rendah itu duduk paling, istilahnya dengan kata kasarnya adalah yang paling goblok ini dulu di depan. Lalu apa yang terjadi? Pengawas mulai bagikan lembaran soal, sementara bagikan soal, mereka udah mulai buka lembaran, kemudian lembaran jawaban, maksudnya ada tempat untuk jawab situ. Tiba-tiba pengawas ini, dia mulai datangi murid satu persatu, dan dia kasih kunci jawaban. Jadi mulai dari depan dia kasih kunci jawabannya.
anak ini cuma lihat. Dia lihat ibu ini, kemudian dengan mata yang sama, mata melotot, dia bilang, "Ma, aku tidak bisa." Jadi satu persatu dari anak-anak ini ditawarkan, tetapi pada akhirnya anak-anak ini bilang, "Tidak bisa, Bu, kami tidak terima." Jadi oleh karena ibu ini merasa bahwa dia gagal memberikan kunci jawaban kepada anak ini, dia lari keluar, ini ibu pengawas ini, dia lari keluar dari ruang ujian itu dan menangis di ruang guru. Lalu yang terjadi waktu dia menangis, ditanyalah, "Kenapa? Anak-anak di sini aneh, anak-anak di sekolah ini aneh. Saya mau tolong mereka, kok mereka jadi nolak pertolongan saya." Jadi setelah itu ujian pun selesai, dan apa yang terjadi? Pada waktu pengumuman lulus dan tidak lulus, mayoritas dari anak-anak itu tidak lulus. Mayoritas tidak lulus. Yang lulus itu hanya 4 orang, itu pun yang menerima kunci jawaban. Yang lainnya pada tidak lulus. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya sekolah itu didemon oleh orang tua, dan pada akhirnya kepala sekolah yang menjadi mentor utama, yang merupakan otak bahwa jangan nyontek, pada akhirnya diturunkan dari kepala sekolah. Dan saya mau kasih tahu, ini ceritanya masih panjang, tapi saya hanya mau ringkaskan saja. Kita di dunia ini, kadang-kadang karena kita takut rugi, maka yang terjadi adalah kita pada akhirnya melanggar hukum Tuhan. Iya. Nyontek adalah dosa, tapi karena kita takut kita tidak lulus, kita nyontek. Iya. Ada banyak case yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Rela berbohong supaya mendapatkan duit banyak. Jadi poinnya di sini adalah lebih baik kita rugi daripada kita harus melanggar hukum Tuhan. Lebih baik kita sakit daripada kita harus melanggar hukum Tuhan. Dan inilah takut akan Tuhan yang sejati. Karena kenapa? Kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Banyak anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini terlalu membatasi Tuhan. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk melanggar hukum Tuhan daripada harus rugi. Lebih melanggar hukum Tuhan daripada harus menderita. Lebih melanggar hukum Tuhan daripada tidak lulus. Lebih melanggar hukum Tuhan daripada tidak dapat duit. Dan ini adalah mental yang sangat dibenci oleh Tuhan. Itulah sebabnya sangat berbahaya bagi Anda dan saya, kita semua, kalau seandainya kita tidak takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah bukan benci kejahatan, tetapi cinta kejahatan. Ini bahayanya. Bukan benci kesombongan, tapi cinta kesombongan. Ini bahayanya. Bukan benci tingkah laku yang jahat, tetapi justru kita lebih mencintai jalan kejahatan. Bukannya membenci mulut penuh dusta, tetapi justru mencintai orang-orang yang memiliki mulut penuh dusta. Tipu muslim. Seperti itu jadi. Itu bahayanya. Dan itu kalau dibiasakan nanti lama-lama jadi habit itu pendeta ya. Dan nggak bisa bertobat dari situ ya. Dan kenyataan yang terjadi sekarang, Kevin. Kenyataan yang terjadi sekarang. Orang tidak segan-segan merugikan orang. Ya. Yang paling penting, dia bisa bahagia. Ya. Saya bisa menipu adik saya bisa menipu sesama saya. Yang penting, saya dapat untung. Dan ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Medan. Ya, di mana-mana. Bahkan kami yang mau bilang di Sumatera Utara ini, di tempat yang agak terpencil, semua orang kalau tidak datang benar-benar menyerahkan hatinya kepada Tuhan, bisa jadi saudara kandungnya dia bunuh oleh karena ingin mendapat untung. Dan ini terjadi. Saya lihat, saya dengar sendiri, dan saya saksikan sendiri, saudara bunuh saudara, yang penting dia mendapatkan tanah. Dia mendapatkan warisan. Dan kita tidak bisa pungkiri, di dunia bisnis juga. Ya, kita berbisnis, ya asalkan saya untung, ya saya tidak pikir orang itu rugi atau enggak, saya untung, saya ketawa ketiwi, sementara orang mau menangis, mau mati, ya yang penting saya bisa senang-senang. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak takut sama Tuhan. Dan bahayanya apa? Dunia ini semakin lama akan menuju ke
ke suatu ke suatu situasi di mana kita semua dilingkari oleh lingkaran setan, dipengaruhi oleh. Ini kan lingkaran setan ini. Iya. Ya, seperti itulah bahayanya yang bisa saya gambarkan sedikit banyaknya seperti itu, Kevin. Iya. Oke, makasih Pendeta. Jadi kalau gitu Pendeta, kalau memang Ya, demikian berbahaya dan sangat-sangat merusak itu ya, tabiat tidak takut kepada Tuhan itu, lalu bagaimana cara kita untuk takut akan Allah dalam cara yang benar? Karena begini Pendeta, em, segala keburukan-keburukan tadi, apalagi kalau tadi saya ingat Pendeta bilang berdusta ya. ya, Contoh kecil, ini semua sudah masuk ke dalam apa namanya seluruh aspek hidup kita. Kita nggak takut sama Tuhan tuh udah masuk ke sampai ya. ke aspek-aspek yang terkecil. Contoh kan kita berbohong. Begini, misalnya saya ketemu pendeta, lalu Putus-putus pendeta suaranya, nanya Kevin. saya, Kevin sudah makan belum? Lalu padahal saya belum makan, tapi karena supaya tidak merepotkan pendeta dan juga supaya cepat gitu ya, terus saya bilang, Ya, ya udah makan pendeta. Itu kan berdusta. Nah, ya. lalu gimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga mental kita untuk takut sama Tuhan? Karena sulit sekali gitu. Bagaimana caranya pendeta? Oke, oke. Mudah-mudahan saya tidak salah tanggap dari apa yang Kevin bilang. Karena tadi sempat suaranya putus-putus. Ya, Nah, jadi bagaimana caranya supaya saya tidak memiliki mulut yang penuh tipu muslihat itu ya? Yang ya, tadinya ditanya, kamu sudah makan sementara perut keroncongan, tapi oleh karena perasaan tidak mau merepotkan orang, bilang, sudah Pak. iya, Oke. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak memiliki mulut yang penuh tipu muslihat? Nah, perhatikan baik-baik. Kembali lagi, kalau kita perhatikan di dalam buku tadi ya, di dalam buku Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, dia bilang, ya, dan mulut penuh tipu muslihat, itu di situ dia menggunakan kata begini, and the froward mouth do I hate. ya, Nah, kalimat terakhir itu, forward ini sebenarnya begini. Itu bisa juga tipu muslihat seperti yang tadi yang Kevin jelaskan tadi. Itu seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi yang lebih dalamnya lagi adalah ini dia merujuk kepada penyesatan. Jadi iya, kata-kata terakhir yang ada dalam buku Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. iya, Sebenarnya, mulut penuh tipu muslihat ini dia merujuk kepada penyesatan. Nah, iya, dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu? Kita lihat saja ya, dan ini yang saya mau bahas mungkin agak panjang sedikit, nggak apa-apa iya. Kevin ya? Nggak apa-apa, Oh, silakan pendeta. oke. Nah, ini sebenarnya ini ada di dalam, ini ada paralelnya dengan buku Matius 18 ayat yang ke-7. Dia bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Iya, Saudara-saudara. Jadi, kita yang ada di dunia ini, mau tidak mau, kita akan berhadapan dengan banyak penyesatan. Itu yang dibilang dalam buku Amsal tadi, forward mouth. Jadi mulut kita ini penuh tipu muslihat. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata tipu muslihat. Kita lihat dulu, ini akarnya kenapa bisa muncul. Kenapa bisa muncul? Waktu Yesus berada di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya juga sudah sempat bertanya, Tuhan, apa tanda-tanda kesudahannya? Lalu tahu Yesus jawab apa? Yesus jawab di dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Dia bilang begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. menyesatkan kamu. Iya, Bayangkan saja, Yesus sendiri bilang waspada. Jadi iya, bagaimana caranya? Anda dan saya harus waspada. Tetapi bagaimana cara waspada? Kita harus tahu bentuk tipu muslihat atau penyesatan ini bagaimana. Yesus bilang begini, waspadalah supaya jangan ada orang. Bahasa Indonesianya kurang tepat, Kevin. Karena begini, hmm, kalau misalnya saya bilang orang, itu bisa laki-laki perempuan kan?
Iya. Iya, tapi kalau lihat bahasa aslinya, di dalam King James Version, ini mirip dengan bahasa aslinya. Dia bilang menggunakan kata ini. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Ya. Take heed that no man deceive you. Artinya bahasa Indonesia harus terjemahkan seperti ini, Kevin. Waspadalah supaya jangan ada laki-laki yang menyesatkan kamu. Sekarang Kevin dan saya ini laki-laki loh. Kita ini calon-calon penyesat loh, Kevin. Iya. Jadi harusnya orang-orang itu waspada sama kita. Waspada sama kita karena kita calon-calon penyesat. Yesus tidak bilang begini. Yesus tidak bilang begini. Waspada, bukan. Dia bilang take it that no woman atau no people, no person. Tapi dia menggunakan no man. Artinya waspadalah supaya jangan ada laki-laki yang menyesatkan kamu. Jadi laki-laki ini di akhir zaman adalah lebih banyak menyesatkan. Dan dia menggunakan kata di situ, sebenarnya betul dia menggunakan kata singular, tetapi ini juga merujuk kepada semua laki-laki. Kepada semua laki-laki. Nah, itulah makanya supaya orang tidak tersesat, langkah pertama, Yesus bilang, tolong waspada terhadap laki-laki. Dan kalau saya merasa laki-laki, saya juga harus waspada terhadap diri saya. Karena Yeremia sendiri menyadari itu, dia bilang begini, laki-laki ini aneh sebenarnya. Dia bilang, betapa liciknya hati. Yeremia 17:9. Saya bisa jadi sekarang ketawa, tapi hati saya licik. Saya datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, tapi hati saya licik. Hati saya licik. Saya bisa ketawa lebar ya. Ketemu teman saya, halo apa kabar? Oh baik, luar biasa. Baik, luar biasa di depanmu, di depan manusia. Tetapi hati sedang menghujat Tuhan. Karena kenapa? Tubuhnya di gereja, hatinya sementara di tempat yang lain. Dan ini menyesatkan. Ini baru dari hati, belum dari kata-kata. Dan kata-kata laki-laki ini perlu diperhatikan. Karena bagaimana cara supaya saya tidak kena tipu muslihat penyesatan, Yesus bilang kata pertama adalah waspada. Dan waspada terhadap siapa? Bukan perempuan loh. Memang betul, bukan berarti perempuan semua ini jujur ya. Kita perlu akui Kevin ya. Banyak perempuan, Amsal sendiri mengakui loh Kevin. Dia bilang begini, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Artinya kita juga perlu mengakui bahwa perempuan ini juga penyuka. Karena kenapa? Kesuksesan dari laki-laki itu ada 60, 70, 80% itu karena perempuan. Jadi artinya kesuksesan dalam menyesatkan juga laki-laki. Di belakangnya ada perempuan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatasi ini? Ini kan pertanyaan Kevin kan. Yesus bilang waspada. Dan laki-laki perlu cek hatinya. Lalu yang lebih dalamnya lagi, di ayat yang kelima, ini lucu loh Kevin. Dia bilang begini. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Ini kan tadi pertanyaannya bagaimana supaya saya jangan kena tipu muslihat kan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain apa? Sebelum kiamat terjadi, akan banyak orang yang menyesatkan. Bukan hanya banyak yang menyesatkan, tetapi banyak yang disesatkan. Oke, tahan dulu ya. Karena tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi penyesatan ini? Bagaimana caranya? Saya mau tanya, kira-kira kalau bahasa Alkitab menggunakan banyak, ini mayoritas atau minoritas, Kevin? Menurut Kevin, ini mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Mayoritas ya. Mayoritas menyesatkan, dan anehnya lagi, di kalimat terakhir, dan mereka akan menyesatkan. Artinya banyak yang disesatkan juga. Many will deceive, many will be deceived. Banyak akan menyesatkan, banyak juga yang akan disesatkan. Jadi banyak adalah mayoritas. Sekarang mari kita hitung-hitung. Jumlah penduduk di dunia ada berapa? Lebih dari 7 miliar.
Ya. 7 miliar. Kita hitung ya. Agama mayoritas di dunia hampir mencapai 3 miliar itu adalah Katolik. Oke? Ya. Kemudian 2 miliar lebih itu adalah Kristen Protestan. Ya. Semua Kristen. Islam hampir mencapai 2M. Ya. Jadi kalau Katolik ditambah dengan Protestan, Kristen, oh ini ngeri nih, sudah mayoritas. Sementara yang sisanya itu adalah agama Yahudi, Konghucu, agama ateis, komunis, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kalau begitu, ini kita hitung-hitung kenyataan yang terjadi di Kevin. Mayoritas agama apa sih di dunia ini? Kristen. Ya. Yesus bilang, kan pertanyaannya bagaimana cara supaya kita nggak ditipu? Yesus bilang, banyak akan menyesatkan. Sekarang mayoritas adalah banyak. Mayoritas sekarang ini Kristen. Sekarang saya mau tanya, Kevin orang Kristen? Iya. Saya juga orang Kristen. Kita berdua ini bahaya, Kevin. Calon-calon menyesatkan. Orang Kristen ini bahaya sebenarnya. Iya. Karena mayoritas bukanlah yang tidak menyesatkan, akan menyesatkan. Supaya saya tidak bilang kita batal jadi Kristen ya. Tetapi saya mau kasih tahu, mayoritas di akhir zaman itu bisa saja salah. Jadi caranya supaya kita jangan ditipu muslihat. Saya sementara menjawab dari apa yang Yesus kasih tahu. Yesus katakan waspada dan kemudian cek. Ini perempuan laki-laki ya. Laki-laki ini calon-calon. Dan yang berikutnya hati-hati mayoritas. Karena begini Kevin. Saya berikan contoh ini Kevin ya. Banyak orang di dunia ini tersesat karena mengikuti mayoritas. Pada suatu kali saya sementara duduk ini kan. Duduk depan rumah ini Kevin. Iya. Sementara baca koran. Kemudian minum air hangat disediakan oleh istri. Sementara saya baca koran, tiba-tiba ada seorang lari dengan cepat di jalan di depan rumah saya. Siapa itu? Berapa menit kemudian Kevin, ada 10 orang yang lari lagi depan saya dengan kecepatan yang sama. Mereka kemana itu? Beberapa mungkin mereka sementara lihat sesuatu. Tapi itu 10 orang. Beberapa menit kemudian 50 orang lewat lari lagi. Apa itu? Penasaran. Kenapa lari dengan kecepatan yang sama 50 orang? Saya bilang, biarlah. 5 menit kemudian, waktu saya sementara baca koran, tiba-tiba kurang lebih ada 200 orang lari dengan kecepatan yang sama di depan rumah saya. Kira-kira apa respon saya? Kalau saya lihat peristiwa seperti itu, saya langsung hentikan baca koran, saya bilang, wah tunggu, saya ikut kalian lihat apa itu? Karena kenapa? Karena pada umumnya tendensi manusia yang hidup di dunia ini, kecenderungan manusia yang hidup di dunia ini, dia suka mengikuti banyak orang, mayoritas. Tetapi Yesus bilang waspada, karena banyak orang akan menyesatkan kamu. Jadi caranya supaya kita jangan tersesat, kita jangan kena tipu muslihat. Pertama waspada. Tolong cek hati dan pikiran kita, apakah sesuai dengan kata Tuhan. Lalu lihat dulu ini penyesat ini datang dari laki-laki. Yang kedua, jangan karena banyak orang mengikutinya kita ikut. Bahaya. Dan yang berikutnya adalah, yang saya mau bilang di sini adalah, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Ingat baik-baik, di akhir zaman, sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus tahu ada nabi palsu. Ada nabi palsu. Supaya kita tidak disesatkan, harus perhatikan baik-baik kita, Kevin. Karena ini adalah pekabaran mereka. Ada nabi palsu. Dan nabi palsu akan muncul menyesatkan. Sekarang pertanyaannya, apa ciri khas dari seorang nabi sih? Ciri khas seorang nabi, supaya kita jangan disesatkan. Nabi palsu akan muncul. Sebelum kiamat, Tuhan Yesus datang akan ada nabi palsu. Supaya kita tidak disesatkan, mari kita pergi. Kita harus tahu nabi yang asli itu yang bagaimana. Supaya jangan disesatkan ini. Supaya jangan kena tipu muslihat. Nah, mari kita pergi di dalam buku Yeremia pasal 28 ayat yang ke-9. Mungkin saya minta tolong Kevin boleh baca. Yeremia 28 ayat 9.
Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Alkitab mengatakan tadi dalam buku Matius 24 ayat yang ke-11, akan datang nabi palsu. Tetapi salah satu ciri yang paling kuat dari seorang nabi adalah bernubuat. Iya. Dan nubuat ini adalah dia beramal. Meramal ini berhubungan dengan masa yang akan datang. Iya. Kalau ramalannya digenapi, Benar. ini adalah nabi Tuhan. Bukan Diutus hanya Tuhan. itu, nabi Tuhan adalah seorang yang diutus Tuhan yang menuruti hukum Tuhan dengan tepat. Dia tidak berkompromi. Dan saat dia menuruti hukum Tuhan dengan tepat, kemudian dia meramalkan atau dia bernubuat, masa akan datang dan digenapi, maka inilah ciri khasnya. Tetapi apa yang dikatakan dalam buku Matius 24 ayat yang ke-11, nabi palsu ada banyak yang meramal, tetapi tidak tergenapi. Mereka menyatakan nubuat, tetapi tidak digenapi. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi, pertanyaan kembali yang sudah ditanyakan oleh Kevin. Bagaimana supaya saya tidak ditipu? Harus waspada. Harus perhatikan laki-laki. Penyesatan datang kebanyakan dari laki-laki. Walaupun di belakangnya ada perempuan. Dan yang berikut, jangan sampai ikut mayoritas. Karena di akhir zaman sebelum kiamat, mayoritas akan salah. Dan yang berikut adalah, kita harus perhatikan ada nabi palsu. Ini orang berkata, ini tipu muslihat ini. Berkata nabi, dia berkata ada keluar dari mulutnya, tetapi kata-katanya tidak digenapi. Inilah nabi palsu. Jadi inilah yang dimaksud di dalam pekabaran Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga mulutnya juga. Supaya jangan sampai menyesatkan orang. Mungkin itu saja, Kevin. Tuhan memberkati. Oke, Pendeta. Begini, Pendeta. Kalau tadi malaikat yang pertama ini bilang kan, takutlah akan Allah. Tapi lalu Pendeta tadi jelaskan takut akan Allah itu adalah menuruti perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu kan ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi tadi Yesus bilang, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dan tadi Pendeta juga jelaskan nabi-nabi palsu ini malah datangnya dari mayoritas yang adalah orang Kristen. Artinya akan ada banyak juga berarti penyesatan di dalam gereja dong. Begitu ya Pendeta? Nah, sementara banyak orang yang menggantungkan keimanannya itu kepada gereja. Kita dengerin pendeta ini, contoh saya mendengarkan pendeta Neno, maka saya percaya. Kita mendengarkan pendeta ini yang mungkin pengikutnya banyak, ya kita percaya. Tapi Yesus bilang waspada. Lalu di mana keamanan kita, Pendeta? Apakah kita harus betul-betul gali sendiri? Kita punya pengalaman sendiri dengan Yesus? Atau gimana, Pendeta? Oke. Jadi mayoritas pasti akan salah. Tadi Kevin sudah kasih tahu ya. Mayoritas pasti akan salah. Dan ini yang Yesus sudah kasih tahu di dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 dan juga dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Nah, sekarang di mana keamanan kita? Nah, keamanan kita itu hanya ada dalam firman Tuhan. Dan apakah kita perlu gali sendiri? Kita perlu gali sendiri. Nah, ada dua ayat yang saya mau kasih tunjuk untuk menguatkan, meneguhkan apa yang sudah saya katakan dan juga sekaligus menjawab apa yang Kevin sudah tanyakan tadi. Yang pertama adalah dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Saya minta tolong Kevin boleh baca. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Supaya kita boleh lebih diteguhkan lagi. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Yang pertama. Wahyu 12 ayat ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, Alkitab menyebutkan, maka marahlah naga. Maka marahlah naga kepada perempuan itu. Dan pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Kata demi kata di dalam ayat ini, karena tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah kita perlu menggali sendiri? Nah, jawaban saya iya. Dan untuk menggali sendiri, mari kita lihat
Dan apakah benar bahwa mayoritas akan salah? Coba lihat ayat ini. Maka marahlah naga itu. Naga di dalam Alkitab, kalau baca di dalam ayat yang ke-9, naga itu adalah iblis. Iblis atau setan. Dengan kata lain, kalau Wahyu 12 ini, ayat yang ke-17 mau dirubah, maka kalimatnya harus begini. Maka marahlah setan itu kepada perempuan itu. Nah, kata perempuan di dalam Alkitab ini merujuk kepada gereja. Kepada gereja. Dengan kata lain, maka marahlah setan itu kepada gereja. Kepada gereja. Lalu pergi memarahi keturunan yang lain. Keturunan yang lain, kalau lihat di dalam King James Version, dia menggunakan kata the remnant. The remnant ini bukan keturunan yang lain, tetapi yang sisa yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit. Tidak banyak. Jadi, yang sedikit ini Tuhan pakai. Tetapi yang sedikit ini dibenci oleh setan, oleh naga. Dan ciri-ciri yang sedikit ini yang mana? Supaya kita bisa menggalinya. Sedikit ini menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kesaksian Yesus. Hanya 2 ciri umat-umat Tuhan, dan saya percaya mereka ini adalah datang dari golongan Kristen. Dan 2 ciri ini adalah yang menuruti hukum Allah, dan yang berikutnya adalah memiliki kesaksian Yesus. Sekarang mungkin kita tanya, kesaksian Yesus itu apa sih? Nah, mari kita pergi ke buku Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. 19 ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat yang 10. Ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi, supaya kita sendiri tidak disesatkan, kita sendiri harus mempelajari mengenai nubuatan. Nah, nubuatan ada ditulis dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab, dalam roh nubuat. Dikasih tahu mengenai masa yang akan datang. Dibuka semuanya untuk kita. Makanya, jangan alergi kalau kita baca buku Daniel dan Wahyu. Daniel, Wahyu, kemudian baca binatang. Nanti akhir zaman akan keluar binatang ini, Kak. Kemudian bertanduk juga. Ya, baru kita baca aja kita sudah alergi. Pada akhirnya kita nggak mau baca lagi. Padahal nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi buku Daniel dan buku Wahyu ini. Itulah sebabnya kalau kita mau tahu dari kumpulan minoritas dari gereja Kristen ini ada 2 ciri yang dimiliki oleh umat Tuhan yang pada akhirnya menggali firman Tuhan, dan mereka ini saya yakin mereka bukan hanya taat kepada hukum Tuhan, tapi mereka juga mempelajari nubuatan. Dan mempelajari nubuatan, baca 1 kali nggak langsung mengerti, Kevin. 2 kali juga nggak mengerti. Kita harus berdoa. Baca buku Wahyu ini harus berdoa, bergumul, supaya kita bisa mengerti. Inilah yang perlu kita gali. Tepat sekali yang Kevin bilang tadi. Dan ayat terakhir yang saya mau kasih tahu di sini adalah dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-12. Nah, ini juga adalah penting. Kenapa kita perlu untuk menggali ini sendiri? Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Benar sekali. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi paralel dengan buku Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi inilah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada pentingnya orang-orang kudus yang menuruti hukum Allah, maka ini tidak banyak. Ini minoritas. Apalagi yang iman kepada Yesus dan mempelajari nubuatan dan diberikan terang untuk melihat masa yang akan datang. Nubuatan, maka jumlahnya sedikit saja. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, remnant. Remnant ini sedikit, tidak banyak. Sisa ya? Iya, sisa. Oke, Pendeta. Karena waktu kita sudah terbatas dan penjelasan Pendeta tadi sangat luar biasa, kita bisa dapat apa poinnya. Tapi mungkin sebelum kita tutup, Pendeta kasih satu kesimpulan. Mungkin
yang pendeta bisa bahas di kesimpulan ini sedikit adalah upah daripada takut akan Allah. Apa yang bisa kita terima, apa manfaatnya bagi kita sebagai umat Tuhan yang kalau kita mau selalu takut akan Allah. Iya. Jadi berhubungan dengan takut akan Allah ini kita juga harus kembali kepada khotbah Tuhan Yesus yang berada di Bukit Zaitun. Pada waktu dia berada di dunia ini, itu dicatat dalam buku Matius pasal yang kelima. Kalau kita mulai baca di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12, ya, mulai dari ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Kemudian di kalimat selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, di kesimpulan ini saya hanya mau kasih tahu. Kata berbahagia, dia menggunakan kata makarios. Makarios ini artinya diberkatilah. Nah, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang suci, dan membawa damai, itu cuma satu kali. Yang mana, itu hanya satu ayat. Manakah yang dia bilang berbahagia mengambil 3 ayat, berbahagialah kamu, berbahagialah, dimulai dari ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya. Anda dan saya yang takut akan Allah, siap-siap dianiaya. Kita semua yang benar-benar takut akan Tuhan, itu siap-siap dianiaya. Yang menuruti hukum Tuhan dan juga mempercayai nubuatan, siap-siap dianiaya. Sama seperti Yusuf, menuruti hukum Tuhan, dan dia juga belajar nubuatan, mimpinya itu adalah nubuatan, mimpi Firaun juga dia bernubuat, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita akan mengalami hal yang sama, Kevin. Kita akan mengalami hal yang sama. Dan itulah sebabnya, karena kita menuruti hukum Tuhan, takut akan bukti kita takut akan Tuhan, kita menuruti hukum Tuhan, dan percaya kepada kata-kata nubuat, belajar mengenai nubuat, dan mengikuti kata-kata nubuat itu, maka kita akan dianiaya. Dan ini diulangi berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang lain itu satu kali saja. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bergembira dan bersukacitalah, sebab upahmu besar di surga. Jadi upah kita besar di surga. Apa itu? Hidup yang kekal. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi ratap tangis. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan inilah upah yang akan kita dapat. Tetapi lebih daripada itu, Kevin, saya hanya mau bilang, jangan sampai ada banyak umat-umat Tuhan ke sorga karena hanya mau menikmati sorga itu saja, upahnya saja. Bahaya. Itu sama dengan begini, saya punya pacar, saya hadiahkan dia gitar, dia hanya mencintai gitar, dia tidak mencintai saya. Dia mencintai upahnya saja, bukan mencintai sang pemberi upah. Ini bahaya. Jadi waktu saya ke sorga, yang paling penting adalah sang pemberi upah ada di hati saya, ada di benak saya, siang dan malam. Maka secara otomatis, upahnya saya akan dapat, hadiahnya saya dapat. Biarlah Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pendeta untuk pembahasannya, sungguh luar biasa, dan semoga ini bisa menguatkan kita semua, menguatkan saya juga dan para sahabat-sahabat Raul Ninjil yang menonton dimanapun berada. Kita minta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan bisa memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi umat Tuhan yang saleh, menjadi umat Tuhan yang mau selalu takut akan Tuhan dan menuruti perintahnya. Demikianlah acara podcast kita pada kali ini.
Dan 2 minggu lagi kita akan membahas lanjutan dari pembahasan ini, yaitu adalah pekabaran malaikat yang kedua. Dan ini menarik sekali. Pekabaran yang malaikat yang kedua isinya mengenai Babel yang rubuh. Jadi Babel ini apa dan kenapa rubuh dan apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Tentu dengan narasumber yang sama nanti dengan Pendeta Neno kita akan bahas kembali di 2 minggu yang akan datang. Jadi terima kasih sahabat-sahabat Round Angel, terima kasih juga Pendeta Neno yang sudah meluangkan waktu. Tuhan selalu memberkati pendeta dan pelayanan pendeta beserta dengan keluarga. Dan bagi sahabat-sahabat Round Angel yang terberkati dengan podcast ini dan rindu juga agar rekan-rekan, keluarga, dan teman-teman sahabat juga menikmati berkat Tuhan melalui podcast ini, sahabat bisa like video ini, share juga ke teman-temannya, dan juga subscribe. Dan kalau sahabat ingin rindu untuk didoakan atau ingin berkonsultasi dengan kami, rindu untuk curhat, silakan membubuhkan komentar di kolom komentar atau langsung menghubungi kami di nomor yang tertera. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua.